Pulang sekolah dia harus kerja, dia ambil DW. Oke. Dia harus kerja untuk bisa makan, bisa bayar SPP. Dan Desi anaknya ibu yang pertama ya Bu ya? Jadi setelah sekolah tahu kondisi kita, akhirnya dia mendapat keringanan untuk SPP-nya, jadi dibantu. Dan dari situ saya gini mikirnya, ternyata kalau saya terbuka dengan instansi, mereka bisa bantu saya gitu. Termasuk dengan Pak Kadus yang di kampung, meskipun mereka tahu saya positif HIV, kemudian apa yang dilakukan oleh orang ke saya, mereka di desa kan cepat menyebar kalau berita seperti itu. Saya tetap datang ke Pak Kadusnya. Saya butuh bantuan nih. Saya positif HIV dengan 4 orang anak di Denpasar, jadi saya harus punya jaminan kesehatan paling tidak. Jadi biar saya kalau ada apa-apa saya punya pegangan. Bayangin Pak, saya hidup sendiri, tidak punya pekerjaan. Kalau saya kenapa-kenapa di Denpasar, keluarga seperti ini keadaannya. Siapa yang bantu saya kalau tidak BPJS? Benar. Kalau tidak jaminan kesehatan, akhirnya benar dibuatin BPJS. Nah, terhadap sakit ibu sendiri, gimana ibu apain gitu? Obat berjalan, perawatan diri tetap jalan ibu? Iya, saya mulai minum obat, kemudian kalau perawatan diri sih tidak ada yang spesial ya. Yang penting tidak ada keluhan. Saya biasa. Saya semakin kesini perjalanannya semakin sama aja dengan orang lain. Gak ada bedanya gitu. Cuman yang jadi masalah di situ adalah bagaimana saya melanjutkan hidup secara ekonomi, secara finansial. Itu yang berat banget waktu itu Luna. Jadi hanya menjadi relawan tanpa gaji yang harus menghidupi anak, bayar rumah, bayar kos. Benar-benar untuk bertahan hidup saja susah sekali pada saat itu. Saya pertama kali menjadi narasumber untuk open status itu di Karangasem. Di tahun 2012. Di tahun 2012, tapi saya izin dulu sama anak-anak saya. Ibu disuruh testimoni. Tapi jauh tempatnya, karena jauh saya terima, karena di Karangasem saya terima, jadi nggak ada yang kenal. Iya, nggak ada yang kenal, makanya berani gitu ya. Nggak ada yang kenal, makanya saya ambil gitu, saya berani. Akhirnya saya bicara di situ, dan ternyata respon mereka luar biasa. Tidak seperti respon ketika saya ngomong dengan keluarga. Baik. Jadi mereka malah peluk saya, perawat, dokter itu di rumah sakit Karangasem. Jadi audiennya itu orang-orang kesehatan. Dan saya yang hanya lulusan SMP duduk di depan dengan Bapak Bupati, dengan kepala rumah sakit, luar biasa. Dan responnya itu yang membuat saya luar biasa. Dan pulangnya dapat amplop cukup untuk saya bayar rumah dan makan saya sebulan. Luar biasa. Wow. Jadi dari situ mulai kelihatan Bu bahwa ada tempat untuk ibu begitu ya? Iya. Akhirnya anak saya pun bilang, banyak ya Bu ya dapatnya gitu. Akhirnya saya mulai berjanji, bukan karena waktu itu saya dapat uang banyak, bukan karena materi, tapi melihat respon orang-orang mendengar saya bercerita, yang ketika saya menangis mereka ikut menangis, yang ketika saya marah mereka kelihatan mukanya ikut marah. Kalau cerita saya menjadi motivasi buat orang, saya akan lanjutkan sepanjang tidak mendapat dampak negatif untuk anak-anak saya. Dampak negatif yang kayak gimana yang ibu takutin? Ya misalnya kalau saya testimoni nih, saya bilang saya HIV gitu di sebuah Banjar misalnya, yang ternyata ada misalnya gurunya anak saya yang di situ jadi audiennya, kemudian terjadi sesuatu dengan anak saya, udah saya diejek misalnya begitu ya. Misalnya kemudian anak saya didiskriminasi, mendapat stigma di sekolah, saya akan mundur. Selain saya nuntut, saya akan mundur gitu. Tapi Astungkara sampai saat ini belum pernah terjadi. Dan anak-anak nggak pernah, cerita anak-anak nggak pernah dapat perlakuan kayak gitu Bu? Nggak ada. Kalau dari status HIV-nya nggak pernah. Astungkara ya. Diskriminasi keluarga itu yang paling berat ya Bu? Berat banget. Saya pernah
Makanya nggak heran kalau banyak orang-orang yang akhirnya memilih menyembunyikan. Menutup diri. Nah, kalau yang kayak gitu harusnya bagaimana orang yang memilih menutup diri itu? Tergantung dari pasiennya sendiri. Okay. Menutup diri, kepatuhan minum obatnya bagus, tidak menularkan ke orang lain, nggak masalah. Baik. Tapi kalau menutup diri, minum obatnya bolong-bolong, otomatis virusnya makin banyak nih. Dan dia kalau punya pasangan bisa menularkan ke orang lain. Ada loh kasus begitu dulu. Nah, itu harus seorang hati-hati. laki-laki yang positif HIV-nya dan dia tidak terbuka, yang tahu orang-orang yang ada di sekitar, maksudnya konselor, pendamping yang tahu. Dan dia pacaran dari satu orang, ini sudah sakit ditinggal, pacaran lagi udah sakit ditinggal gitu. Karena dia orangnya dendam, santai gitu, mungkin imunnya bagus gitu, jadi sampai banyak dia makan korban. Oh, wah. Yang bahayanya yang begitu. Tapi kalau dia tertutup, tapi dia minum obatnya bagus, kemudian dia tidak menularkan ke orang lain, ya nggak masalah. Oke. Itu yang harus diingat ya Bu ya. Sampai sekarang akhirnya setelah ngejalanin semua fase-fase berat itu, Bu Desi bangkit, jengah, kemudian jadi relawan tetap, berbagi motivasi tetap, dan sekarang di salah satu rumah sakit ya Bu? Ya, jadi tahun 2011 itu saya jadi relawan di Yayasan Spirit Paramacita tanpa gaji, yang hanya dapat uang transport. Kalau dapat mendampingi pasien dapat uang transport berapa waktu itu. Kemudian jadi staf di Yayasan Ketip Raja selama 4 tahun dari 2011 sampai 2015. Kemudian 2015 dana GF sempat di stop. Jadi saya ditarik ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar sampai saat ini. Ditugaskan tetap di Rumah Sakit Canglah. Nggak tahu saya jodohnya di Rumah Sakit Canglah karena dulu saya waktu suami saya baru meninggal itu baru pertama saya datang ke Denpasar, saya sempat ngamuk di VCT Canglah. Karena saya nggak terima, kenapa saya nggak dikasih tahu suami saya positif HIV. Kalau tahu suami saya nggak mungkin mati, ibu nih gara-gara nih ya, suami saya meninggal. Ibu bantuin nutupin. Bantuin nutupin, jadi suami saya nggak ketolong gitu. Jadi akhirnya dikeluarin lah les rumah sakit suami saya. Nama suaminya siapa? Ini. Catatannya rekam medisnya. Bu, kita sudah KIE suaminya. Memang kita nggak boleh melanggar aturan, bla bla bla, dijelasin lah semuanya. Oh, ya sudah. Ya. Jadi saya mulai masuk. Atas dasar itu saya mulai masuk, pengen bantu orang. Ini orang tidak punya keluarga. Dia tidak terbuka dengan keluarganya, tapi tetap dia harus dapat obat. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk. Oke. Di situ peran Ibu ya. Iya. Ibu berperan di situ ya. Jadi pasien-pasien yang lama tahun 2011, 2012 tuh yang tanda tangan PMU-nya banyak saya. Bu Desi, ada pasien nih yang mau minum obat gak ada keluarganya, ya saya yang tanda tangan. Karena obat bisa dikeluarkan kalau ada pengawas minum obatnya. Baik. Ibu perannya besar sekali loh Bu sekarang ini terhadap seorang pasien dan sekian banyak pasien. Saya nggak ngerasa Bu. Nggak ngerasa karena saya mendapat kepuasan tersendiri. Kemarin tuh saya sempat ke psikolog. Ketika psikolognya dengar cerita yang seperti saya ceritakan tadi, kok bisa Bu sekuat ini, sampai segemuk ini? Kenapa? Nggak tahu Bu. Mungkin karena saya sering testimoni hampir setiap hari, kadang sehari bisa 3 kali, sebelum pandemi itu sampai 3 kali saya testimoni. Saya menyampaikan apa yang saya alami, saya menyampaikan saya positif HIV. Ternyata itu jadi terapi buat saya. Jadi pengobat luka buat saya. Jadi ayo teman-teman, siapa nih yang belum terbuka? Ternyata membuka diri itu menjadi terapi loh, cuman terbukanya di tempat yang benar. Jangan di tempat yang salah. Kalau di tempat yang salah, dapat stigma diskriminasi kayak saya nanti. Oke. Jadi memang baiknya terbuka aja. Baiknya terbuka. Jujur terutama sama anak, sama keluarga inti. Saya pernah dapat kasus bapaknya positif, ibunya positif, punya anak bujang 2. Anak bujangnya cakep-cakep nih. Saya pernah main ke rumahnya, saya lihat fotonya. Wow, anak bujangnya cakep-cakep Bu. Kapan Bu mau cerita sama anaknya kalau ibu positif gitu? Belum siap kita Bu
Bu Desi, suatu saat kita pasti ngomong, tapi jangan sekarang. Tapi itu sampai setahun, 2 tahun saya tunggu, gak ngomong-ngomong sama anaknya. Sampai akhirnya dia telepon saya dari Papua. Oke. Karena si anak dinas di Papua. Jadi dia telepon sambil nangis. Bu Desi, anak saya sakit. Lah, anaknya sakit kenapa telepon saya? Telepon dokter, Bu. Anak saya kena HIV. Terus apa yang bisa saya bantu? Dia posisinya di Papua, saya di Bali. Gak mungkin saya yang ke Papua. Saya kirim anak saya ke Bali ya Bu ya. Ibu bantu anak saya. Soalnya di sini gak ada yang boleh tahu dia positif HIV. Ibu sudah terbuka belum? Belum. Orang tuanya tetap kekeh belum terbuka. Akhirnya anaknya dikirim nih ke Bali. Cuman kondisinya waktu itu masih cukup bagus. Karena dia tidak terbuka dengan kantornya, tidak terbuka dengan layanan di sana, dia nggak dapat izin panjang dong untuk pengobatan. Cuma dapat izin seminggu. Jadi ke Bali cuma cek lab dan ketemu dengan saya. Balik lagi ke Papua. Akhirnya dengan membawa hasil lab, dengan ya mungkin mental yang sedikit dibenerin sama saya, kembali ke Papua. Pengobatan lah di sana. Kemudian pengobatan di sana, ARV-nya lanjut, tapi obat TB-nya diputus. Obat TBC-nya. Oke. Kemudian ada setahun, telepon lagi ibunya, nangis. Bu Desi, saya sudah bilang sama anak saya kalau saya positif HIV. Terus responnya gimana? Ya kita nangis bertiga. Ya memang pasti akan terjadi sesuatu yang mungkin kemarahan, kekecewaan. Nah terus gimana sekarang kondisinya? Kita sekarang lagi di Kupang. Lah kok bisa pindah ke Kupang? Ya karena bapaknya dinas di Kupang, jadi karena kondisinya TBC, dari dapat izin dari kantor untuk pengobatan di Kupang gitu. Jadi pengobatannya dipindah ke Kupang. Ternyata di sini obatnya tidak lengkap Bu, kita mau rujuk ke Bali ya. Oke, ke Bali. Jadi di Bali bebas dia mau berapa bulan, karena dia TBC kan orang kantor juga nggak mau dong orang TBC kerja gitu. Jadi ya sekarang orangnya ganteng, udah sehat, udah ganteng. Sehat. Jadi kalau datang ke Bali, Bu Desi, aku mau ambil obat ganteng. Jadi udah mulai terbuka, cuman kenapa orang tuanya nunggu lama banget? Kalau orang tuanya terbuka, inti dari cerita saya lebih awal. Kalau orang tuanya cerita lebih awal, si anak tahu dia, saya juga beresiko loh sama seperti orang tua saya. Nggak harus nunggu sakit dulu baru dia ngomong. Nyesel lah, kenapa ya saya nggak ngikut Bu Desi cerita di awal. Itu makanya Ibu selalu motivasi dorong terbuka, jujur dan tes lebih awal. Kalau dengan terbuka ternyata orang dapat diskriminasi kayak ceritanya Ibu, gimana dong? Paling tidak dia sudah tes lebih awal. Jadi kalau misalnya dia dapat diskriminasi, stigma diskriminasi, tapi kondisinya masih bagus. Oke, baik. Dia masih bisa jalan sendiri, bekerja, bisa berobat sendiri, kan nggak butuh bantuan orang lain. Lo mau terima gue kayak mau kagak kayak. Bayangin kalau dia tidak sakit. Kemudian kita jatuh sakitnya bareng-bareng. Kita matinya bareng-bareng. Apa jadinya anak saya? Menyakiti saya, sampai mengusir saya, sampai saya pegang kakinya.